Hai teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. Saya enjoy! Oke, hari ini gue mau ngebahas salah satu buku yang gue suka banget buku ini. Ini adalah buku favorit gue kayaknya di tahun ini, yaitu judulnya Mulai Mengerti, karya Edward Suhadi. Udah lama banget gue ngikutin Ko Edward di sosial media ya. Belum kenal langsung sih, tapi seneng banget pas tahu akhirnya Ko Edward bikin buku. Akrab banget nih gue pakai Ko ya. Apa biar akrab ya Ko ya? Ya Ko, malu ya. Oke, tapi serius gue seneng banget baca buku ini. Banyak momen-momen sentimental buat gue karena serelate itu dan seberpengaruh itu buat gue menjalani hari-hari gue belakangan ini. Beberapa isi tulisan dari buku ini kayaknya emang diambil dari caption Instagram juga yang sepertinya juga dikembangkan. Jadi ada kayak beberapa tulisan yang gue familiar gitu karena udah pernah baca di sosial medianya Ko Edward. Buku non-fiksi ini adalah jenis buku yang santai banget buat dibaca. Gak perlu dibaca buru-buru biar jadi tamat. Gue pribadi ngerasa kalau buku ini bukan tipe buku yang harus dibaca berurut. Santai aja. Tapi karena kata-katanya sederhana dan punya kedalaman, jadi emang pas banget baca buku ini. Bawaannya tuh pengen terus baca dari satu halaman ke halaman lainnya. Gue suka banget banyak chapter di buku ini. Kalau ditandain kayaknya banyak banget isi dalam buku ini yang gue tandain tuh. Kayak gue lipet gitu, sengaja biar cepet gitu kan. Gue pengen baca ulang gitu. Saking emang gue pengen baca ini berulang-ulang gitu. Mana hal-hal yang emang jadi concern gue. Dan ini tuh banyak banget tuh. Banyak banget yang gue tandain. Gue mikir kalau sewaktu-waktu saat dalam hidup gue lost nih ya, gue kayaknya butuh diingetin lagi supaya tetap lurus dan tetap waras. Nah, tulisan-tulisan di buku ini jadi salah satu yang akan gue baca. Seperti kitab ya. Dan ini hal-hal yang gue suka dari buku ini. Yang pertama, yaitu buku ini mengajak gue untuk menyelami diri kita sebagai manusia yang punya banyak layer. Buku ini punya tendensi untuk membuat kita sebagai pembaca mempertanyakan ulang nilai-nilai yang kita pegang. Tentunya in a good way ya. Karena pasti banyak juga prinsip yang kita punya sebagai manusia yang bikin kita secara ketat punya batas mana benar, mana salah. Tapi menurut gue, sebagai pembaca buku ini, buku Mulai Mengerti itu mempertajam lagi mana yang prinsip-prinsip baik kita yang harus kita perkuat dan membantu kita berusaha untuk menggali lagi hal-hal negatif yang mungkin gak perlu kita pegang-pegang banget dalam hidup ini. Supaya hidup kita jadi lebih luas dan tentunya tentram. Hal yang kedua yang gue suka dari buku ini adalah buku ini mengajak gue sebagai pembaca menjadi manusia baik. Nah ini kan baik, salah itu kan agak-agak subjektif ya kata orang-orang. Tapi selama baca buku, ini tuh kayak siraman rohani buat gue rasanya. Literally di dalam hati tuh ada yang disiram. Karena kita kan fitrahnya manusia tuh baik ya menurut gue. Kayak saat diciptakan Tuhan tuh semua manusia tuh baik gitu. Nah itu yang gue yakinin. Walaupun mungkin hidup ini tuh bergemuruh ya. Banyak hal yang kita lewatin bikin kita jadi bitter, bikin kita jadi chaos dan lain-lain. Nah, waktu baca buku ini dengan diksi yang sederhana bisa nganterin kita buat kayak balik lagi jadi manusia yang paling sederhana di dalam diri kita. Jadi ya semacam inti atau ruh di dalam diri kita tuh kayak dipeluk gitu. Yaitu tentang kebaikan-kebaikan dan kemanusiaan. Kita selalu punya hak untuk menentukan bagaimana kita memilih diri kita. Mau jadi baik atau enggak, mau jadi kayak gimana itu terserah kita. Tapi buku ini bikin gue sebagai pembaca mikir lagi tentang itu semua. Karena pada dasarnya kita diciptakan dari zat yang maha baik, maka kita adalah makhluk yang baik. Setidaknya buku ini kayak jadi reminder buat gue bahwa bisa kok lo tetap milih sesuatu yang baik dan menjadi baik dalam keseharian lo. Yang ketiga, yang gue suka dari buku ini adalah karena buku ini penuh mantra. Banyak banget analogi yang bertebaran dalam buku ini, khususnya dalam menjalani hidup kita sehari-hari ya. Hal ini didapat gak cuma dari Ko Edward, tapi juga dari random people yang ngasih ilmu ke dia di detik itu juga. Yang tentunya kayaknya ini emang perlu hati seluas Ko Edward yang bisa ngelihat itu semua. Kayak ada contohnya diceritain kalau Ko Edward lagi naik kendaraan dari aplikasi online di mana supirnya nggak mengeluh walaupun faktor eksternal lagi nyebelinnya. Contoh mantra yang ada di chapter ini adalah
Kalau nggak mau titik-titik-titik, ya jangan jadi titik-titik-titik. Kan judulnya aja titik-titik-titik, pasti titik-titik lah, gimana sih? Nah bingung ya, ya pokoknya itu gini. Waktu itu ada seorang supir namanya Pak Sahidi. Si supir ini tuh bilang kalau orang kadang marah-marah saat jadi supir. Jadi supir males, jalanan macet. Lah saya bilang, ini si Pak supirnya bilang ya. Judulnya aja jadi supir di Jakarta ya, pasti kena macet lah. Gimana sih? Jadi itu yang cukup menggetarkan gue ya. Iya sih lah, lu kalau udah milih sesuatu ya pasti kan ada konsekuensinya gitu. Terus kalau lu sedang menjalani, lu mengeluh terhadap konsekuensi atas pilihan lu, kan aneh ya gitu. Ya kalau milih sesuatu ya sepaket lah sama semua akibatnya gitu. Itu kan sebab dari lu melakukan mengambil keputusan, ya pasti ada akibatnya. Harusnya ditelan aja. Nah itu yang didapat dari Ko Edward, diekstrak dari seorang supir taksi online gitu ya, yang membuat gue kayak ya ini mungkin ya sekelas Ko Edward yang bisa ngelihat ini tuh sebagai sesuatu yang jadi ada knowledge, jadi ada hikmahnya gitu. Mungkin kalau orang-orang kayak gue nih belum terlalu bijak gitu ya, gue nggak bisa mengerti tentang itu, dan apalagi dituangkan dalam sebuah bab di buku. Hal yang gue juga suka dari buku ini adalah your project is your microphone to the world. Setiap pekerjaanmu adalah kesempatanmu untuk bicara ke seluruh dunia. Gue suka banget ini karena mungkin karena gue udah milih beberapa kali pilihan karir yang agak-agak membingungkan dari mulai gue lulus kuliah ya. Tapi sampai akhirnya gue berpikir apapun yang gue kerjakan, gue pengen ini ngasih manfaat buat orang. Itu adalah highlight gue. Ketika akhirnya gue menemukan bab ini, kayak ada yang meluk gitu rasanya, kayak ada yang, nah iya Mut, emang gitu. Jadi emang kayak apapun pekerjaan lo itu adalah emang kesempatan lo untuk bicara ke orang lain gitu ya. Kalau seluruh dunia juga mungkin gue nggak sampai ya speakernya kan, cuman ini adalah kesempatan lo untuk ngasih tahu apa sih yang lo bisa, apa yang lo punya, apa yang jadi concern lo, apa yang pengen lo ubah, apa yang jadi perhatian lo, apa yang pengen lo gerakan gitu. Yang itu semua bisa dilakukan lewat pekerjaan kita. Jadi apapun profesi dan pekerjaan yang sudah kita pilih atau yang sedang kita jalani, sebaiknya memang secara sadar kita paham betul bahwa ini adalah kesempatan untuk bisa bicara ke seluruh dunia. Hal yang juga gue suka dari buku ini berikutnya adalah masalah adalah sebuah keniscayaan. Jadi kalau ada masalah di kerjaan itu bagus, jangan dihindarin, jangan ditinggalin. Karena kalau nggak ada masalah buat dipecahin, terus ngapain orang bayar kita. Gue suka banget karena ini kayaknya waktu gue fresh graduate tuh gue sering mengeluh ya. Karena kan dulu gue lawyer ya. Dulu gue lawyer, terus kayak banyak banget klien-klien yang datang dengan masalah yang random banget menurut gue. Kayak kenapa deh ini orang punya masalah begini amat gitu. Dan gue mengeluh terhadap masalah yang diberikan orang lain ke gue untuk gue selesaikan. Karena kan memang tugas lawyer itu ya. Tapi kalau gue pikir-pikir lah, ini orang-orang kalau nggak punya masalah untuk gue selesaikan, ya gue tidak bekerja dong gitu. Gue tidak bermanfaat, ilmu yang gue punya tuh jadinya nggak jelas buat apa gitu kan. Makanya memang ketika kita punya skill tertentu, punya ilmu tertentu, kemudian ada orang datang dengan masalah, itu sebenarnya adalah peluang kita untuk bisa menyelesaikan masalah itu gitu loh. Dan ya bagus kalau orang lain ada masalah, maksudnya bukan ya nggak apa-apa orang punya masalah ya, maksudnya berarti kita punya kesempatan untuk bisa membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. Untuk itulah kita dibayar, untuk itulah kita bisa punya hidup, untuk itulah kita punya eksistensi dalam hidup ini, karena kita berguna dan bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Nah di buku ini dijelaskan juga tentang itu, dan gue senang sekali melihat bright side dari masalah gitu yang ada di muka bumi ini untuk segera diselesaikan oleh kita yang punya ilmu, pengalaman, dan yang paling penting punya kesempatan untuk menyelesaikan masalah itu. Hal lainnya yang gue suka dari buku ini membahas tentang 3 hal yang diinginkan orang dalam pekerjaan. Yang pertama itu adalah kebebasan, autonomi, yaitu kemerdekaan ketika berkarya, ruang untuk bertumbuh, juga pengakuan atau recognition.
Gue sadar betul bahwa gue kerja sama banyak sekali orang yang beda-beda banget karakternya. Tapi setelah gue baca bab ini, gue ngerti bahwa mungkin ini 3 hal dasar yang diinginkan setiap orang ketika bekerja. Maka ketika gue bekerja dengan orang lain, setidaknya walaupun orang yang beda-beda gitu karakternya, 3 hal ini bisa gue berikan kepada teman-teman yang sedang bekerja dengan gue. Itu tadi gitu ya, pengakuan, ruang untuk bertumbuh, juga otonomi atau kebebasan untuk berkarya. Hal berikutnya yang juga gue suka dari buku ini adalah 3 pesan sebagai pemimpin. Gue baru bikin usaha kecil, baru mulai gitu ya, dan kadang-kadang gue feel lonely juga gitu ya, karena banyak sekali hal yang harus gue putuskan sendiri gitu ya. Banyak sekali hal yang seperti bertentangan gitu, kenyataan sama pikiran gue tuh kayak tabrakan. Tapi di satu sisi gue harus menyelamatkan banyak orang dibanding perasaan gue sendiri. Maka ada satu bab di buku ini yang gue suka banget, yaitu tentang 3 pesan sebagai pemimpin. Yang pertama adalah lupakan mencoba menjadi adil sebagai pimpinan. Gue suka banget karena yang di highlight di buku ini juga rasa adil itu didapat dari yang menerima, bukan yang memberi. Jadi kayak agak susah ya, sampai akhirnya kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu akhirnya menciptakan rasa adil untuk orang-orang yang kita berikan rasa adil itu gitu. Jadi yang bisa kita lakukan ya udah do the best aja, dan berharap bahwa keputusan kita itu cepat atau lambat pada akhirnya memberikan rasa keadilan untuk orang-orang yang mungkin gue nggak tahu apakah mereka merasa adil atau enggak gitu atas keputusan-keputusan gue. Yang kedua yaitu biarkan orang dengan pergumulannya masing-masing. Gue tuh punya kecenderungan untuk membantu orang secara cepat. Jadi gue kayak kalau kerja tuh bawaannya pengen juga menyelesaikan masalah orang lain gitu. Dalam konteks ini adalah orang-orang yang bekerja sama gue. Kadang-kadang gue lupa bahwa mereka tuh juga harus dikasih beban yang lebih gitu. Mereka juga harus dikasih challenge yang besar supaya mereka juga punya ruang untuk bertumbuh dan tekanan untuk sampai akhirnya mereka bisa mengelevate knowledge serta skill mereka gitu. Gue tuh suka lupa, kadang-kadang gue pengen segera selesai aja gitu, maksud gue helping gitu. Tapi kalau misalnya apalagi kerja tim, sesuatu yang baru gue bentuk, harusnya semua yang bekerja dalam satu ruang yang emang pengen punya tujuan yang sama, itu sebaiknya skill dan knowledge-nya juga ikut tumbuh gitu. Yang salah satu yang bisa kita lakukan, gue lakukan adalah gue memberikan tension tadi gitu, biarin mereka mungkin quote unquote berat, tapi berat bukan ditinggalin ya, tapi maksudnya dikasih kesempatan untuk mereka bisa menyelesaikan tantangan demi tantangan dalam pekerjaannya. Yang terakhir yang gue suka nih di bab ini adalah nobody is going to save you. Gue udah berkali-kali mencoba rely on people gitu ya. Ternyata memang manusia itu kan mengecewakan. Tapi bukan berarti gue tidak percaya sama manusia ya. Gue percaya tetap sama manusia. Tapi kayak yang paling penting tuh gue harus menguatkan kaki-kaki gue gitu, diri gue sendiri. Gue harus terus mengupgrade skill gue. Gue harus terus mengupgrade wawasan gue gitu, supaya pada akhirnya apapun yang terjadi, ada atau tidak ada orang yang nantinya membantu gue tetap bisa berpegang pada apa yang gue punya. Hal berikutnya yang juga gue suka dari buku ini adalah small things matter. Ada kalimat di buku ini yang menggugah gue ya, bisa disebut gitu, kayak quote yang sangat menggugah, yaitu a life of happiness, fulfillment, space, and contentment is a life of charging and spending. Ketika kita habis baterai gitu ya, ketika baterai kita habis, isi dengan hal-hal yang menyenangkan, salah satu aja dulu. Tapi ketika baterai itu udah penuh, pastikan juga bahwa kamu, ya kita gitu, sedang bekerja di sebuah ladang hidup yang menantang. Bahwa kamu punya pohon-pohon yang sedang kamu perjuangkan pertumbuhannya, yang akan berbuah gemuk, manis, dan nantinya buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang lainnya. Semua hal yang terjadi di hidup kita tuh pelajaran. Setiap orang bisa jadi guru, banyak hal berharga yang ada di depan mata kita untuk bikin kita jadi manusia yang lebih baik. Dan buku ini membantu gue untuk recall kali ya, perasaan-perasaan mungkin yang pernah ada gitu ya, keinginan-keinginan baik yang pernah ada, atau
knowledge yang mungkin cuman setitik-setitik, tapi rasanya buku ini nge-trigger gue untuk pengen belajar lebih, untuk mungkin bisa lebih chill, tone down dalam menghadapi berbagai masalah di dunia ini, terutama di masalah pekerjaan ya, dan ngelihat banyak hal dari berbagai perspektif gitu. Dan yang paling penting, gue sedang tidak berlomba dengan siapapun selain diri gue sendiri. Maka buku ini seperti mengingatkan gue lagi untuk ketika ada apapun yang terjadi gitu ya, atau disodorkan di depan mata kita, mulailah mengerti gitu lah, mulailah belajar untuk bisa memahami dan bijak dalam mengambil keputusan, juga bereaksi terhadap apapun yang ada di depan kita. Dan yang paling penting, open your eyes and keep going. Gue suka banget sama buku ini, sesuka itu. Buku ini bahkan gue baca berkali-kali di beberapa bab yang kalau misalnya gue lupa, ini kayak yang salah satu buku yang menguatkan gue. Gue menyarankan sekali teman-teman untuk baca buku ini. Kalau nggak salah beli bukunya direct, waktu itu gue ke websitenya Cerita, ada waktu itu di link sosial medianya Koh Edward. Jadi teman-teman mungkin bisa ke situ langsung beli bukunya. Dan coba deh dinikmatin baca buku ini satu-satu, karena buku ini bukan cuma seperti teman ya, tapi juga menuntun untuk mengingatkan kita pada hal-hal yang baik yang sebenarnya mungkin udah ada di dalam diri kita, tapi kita mungkin suka lupa. Ini dia buku Mulai Mengerti, Hidup Sebenarnya Lebih Mudah, karya Koh Edward Suhadi. Segitu dulu video dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman rasa memang video ini bermanfaat dan membawa kebaikan buat teman-teman, silahkan share ke teman-teman lainnya. Kalau misalnya teman-teman ada suggest buku apa nih yang harus gue baca dan bisa kita omongin bareng-bareng, silahkan klik, ketik aja judul bukunya dan siapa penulisnya di kolom komen. Nanti gue baca bukunya dan kita obrolin bukunya bareng-bareng. Segitu dulu dari gue untuk video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah!